Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, kita belajar terus, enggak boleh kendor. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Fikratun Nahdhiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah, tulisan Syekh Ki Haji Imaduddin Al-Bantani hafizahullah taala. Halaman 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatul khamisatu adrubun nasi fil jum'ah. Masalah yang kelima itu adrubun nasi, golongan-golongan manusia dalam sholat Jumat. Jadi dalam masalah sholat Jumat itu manusia bermacam-macam. Ada yang wajib hadir, ada yang nggak wajib hadir nantinya. Nah, coba kita lihat. An-nasu fil jum'ati ala arba'ati adrubin. Bermula manusia dalam masalah Jumat itu sabit di atas 4 golongan. Ada 4 macam orang dalam masalah sholat Jumat. Darbun tajibu alaihim wa tan'aqidu bihim. Satu golongan wajib ianya Jumat kepada mereka, wa tan'aqidu dan terakad ianya Jumat dengan mereka. Satu golongan wajib untuk melaksanakan sholat Jumat dan terakad. Arti terakad dia bagian dari 40 orang nanti. Wa darbun la tajibu alaihim wa la tan'aqidu bihim. Satu golongan tidak wajib ia Jumat kepada mereka dan tidak terakad ya Jumat dengan mereka. Tidak wajib, kalaupun dia datang juga tidak terakad. Wa darbun la tajibu alaihim wa tan'aqidu bihim. Satu golongan lagi tidak wajib ia Jumat kepada mereka dan terakad ianya Jumat dengan mereka. Nanti penjelasan satu-satu. Wa darbun, satu golongan lagi tajibu alaihim, satu golongan lagi wajib ia Jumat kepada mereka. Wahal tan'aqidu bihim, dan adakah terakad ianya Jumat dengan mereka? Wajhani, ada 2 pendapat. Jadi di golongan ketiga ini ada khilaf nanti. Dia wajib untuk melaksanakan Jumat, tapi terakad enggak? Ada 2 wajah. Kita lihat satu-satu tafsilnya. Fa ammal ladzi tajibu alaihim wa tan'aqidu bihim fahum arba'una rajulan ala syurutil lati dzakarnaha. Adapun bermula orang-orang yang wajib ianya Jumat kepada mereka. Orang-orang yang wajib Jumat kepada mereka wa tan'aqidu bihim dan terakad ianya Jumat dengan mereka, maka fahum mereka itu arba'una rajulan 40 laki-laki ala syuruti di atas syarat-syarat yang telah kami sebutkan akannya syarat. 40 laki-laki yang sudah baligh, berakal, kemudian dia sehat tentunya dan mustautin, berada di tempat, bukan musafir. Nah, itu wajib kepada mereka sholat Jumat dan terakad. Artinya wajib mendirikan dan Jumat itu dihitung untuk mereka. Wa ammal ladzi la tajibu alaihim wa la tan'aqidu bihim minhumus sibyanu wal khanasi wan nisa'u wal musafiruna wal abid. Adapun orang-orang yang tidak wajib ianya Jumat kepada mereka, tidak wajib Jumat, wala tan'aqidu dan tidak terakad ianya Jumat dengan mereka, minhum itu sebahagian dari mereka itu sibyan anak-anak, wal khanasi khunsa, wan nisa perempuan, wal musafirun dan para musafir, wal abid dan para hamba. Artinya anak kecil, perempuan, musafir itu tidak wajib Jumat dan tidak terakad. Tidak terakad. Falawi jitama'a min ahadihim arba'una wa akadul jum'ata. Jikalau berkumpul dari salah satu mereka. Salah satu golongan ini. Semua anak-anak berkumpul. Berkumpul dari salah satu mereka oleh 40 orang. Berkumpullah 40 orang anak kecil. Berkumpullah 40 khunsa, 40 wanita, 40 si musafir, 40 hamba sahaya. Wa akadul jum'ata dan membuat oleh mereka akan Jumat. Lam tasihha minhum, niscaya tidak sah yang Jumat dari mereka. Anak kecil berkumpul 40 orang, pengen mengadakan sholat Jumat. Sholat Jumat itu enggak sah dari mereka. Kenapa enggak sah? Mereka enggak wajib dan enggak terakad. Itu maksudnya. Wa ini jitama'a arba'una rajulan ala syurutil lati dzakarnaha wa shallul jum'ata wa shallaha ulai ma'ahum in aqadat lahum al jum'atu taba'an li ghairihim. Ya. Dan jika berkumpullah oleh 40 laki-laki ala syurutil lati di atas syarat-syarat yang telah kami sebutkan. Ada 40 orang yang cukup syaratnya berkumpul. Wasallul jum'ah dan mereka sholat Jumat. Seperti biasa,
40 orang laki-laki yang cukup syaratnya melaksanakan sholat Jumat. Wa shallaha ulai, dan sholatlah mereka. Mereka anak-anak, khunsa, perempuan, musafir dan hamba, sholat bersama mereka 40 orang ini. Sholatlah oleh mereka anak-anak, musafir dan semuanya bersama mereka 40 laki-laki yang cukup syarat. In akadat lahumul jum'ah, ini sudah terakad bagi mereka oleh Jumat, taba'an li ghairihim, karena mengikuti bagi selain mereka. Adapun bila tambahan, jadi Jumat dilakukan oleh 40 orang yang cukup syarat, kemudian anak kecil juga ikut sholat, perempuan ikut sholat, musafir hamba ikut sholat. Ketika itu terakad untuk mereka Jumat. Arti terakad Jumat, sholat Jumat itu sah untuk mereka. Nah, artinya musafir sah sholatnya, nggak perlu sholat duhur lagi di hari itu. Itu maksud terakad bagi mereka oleh Jumat karena mengikuti. Jadi mengikuti orang yang sah sholatnya, dia juga sah. Artinya sholatnya dihitung sebagai sholat. Artinya sholat Jumat pada hari itu cukup sebagai pengganti sholat duhur, nggak perlu sholat duhur lagi. Itu maksud terakad. Tapi kalau dia anak kecil, khunsa, wanita yang pertama yang mendirikan Jumat, ya nggak sah. Wa ammal ladzi la tajibu alaihim wa tan'aqidu bihim fahwal marda wa man fi tariqihi matarun wa man yakhafu hudural jami'. Adapun orang-orang yang tidak wajibnya Jumat kepada mereka, Jumat tidak wajib. Wa tan'aqidu, dan terakadnya Jumat dengan mereka. Orang-orang yang tidak wajib Jumat dan terakadnya Jumat dengan mereka, fahumul marda, maka berumlah mereka itu al-marda, orang sakit. Jadi ceritanya begini, orang sakit itu nggak wajib pergi Jumat. Tapi kalau dia pergi juga, nggak wajib tapi pergi juga. Begitu dia sampai di masjid, itu Jumatnya terakad. Arti terakad, dia dihitung dari bahagian 40. Ada 39 orang sehat, satu lagi sakit, 40. Nah, itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat karena sudah cukup bilangannya walaupun salah satunya sakit. Kenapa? Karena orang sakit ini memang tidak wajib kalau dia di rumah, tapi begitu dia sudah sampai di masjid, dia bisa dimasukkan dalam bilangan 40. Jadi orang-orang yang tidak wajib kepada mereka Jumat dan terakad dengan mereka itu orang sakit. Waman fi tariqihi matarun, dan orang-orang yang dalam jalannya itu ada hujan. Artinya kalau hujan besar itu menjadi odor untuk tidak wajib pergi Jumat, tapi dia pergi juga. Begitu sampai di masjid, itu Jumatnya terakad dengan orang ini. Waman yakhafu hudural jami', dan orang-orang yang takut dia akan hadir ke masjid. Takut hadir ke masjid, takut dibunuh orang atau segala macam. Dia tidak hadir, takut hadir, tapi dia berkesempatan juga mencari alasan untuk tetap hadir. Begitu dia sampai di masjid, dia bisa dihitung dari bahagian 40. Salatnya terakad walaupun awalnya tidak wajib. Fa in hadaru wajabat alaihim wan akadat, ini semuanya. Maka jika hadirlah mereka semua, mereka orang sakit, mereka yang dalam jalannya ada hujan, yang takut hadir ke masjid tapi datang juga. Fa in hadaru, maka jika hadirlah mereka ke masjid, wajabat, niscaya wajibnya Jumat kepada mereka, wan akadat bihim, dan terakadnya Jumat dengan mereka. Begitu sampai ke masjid, sudah tidak ada lagi odor, maka ketika itu wajib melaksanakan Jumat dan terakad. Wa ammal ladzi tajibu alaihim wa hal tan'aqidu bihim wajhani. Ya. Wa ammal ladzi, adapun orang-orang yang wajib ianya Jumat kepada mereka dan adakah terakad ianya Jumat dengan mereka, itu ada dua wajah. Fahum al-muqimuna, maka bermulai mereka itu al-muqim, orang yang tinggal fi baladin, dalam satu negeri, ala tanajjuzi hajatin, di atas menanti-nanti hajat. Mislul muqimi ala darsil fikhi, demikian itu seperti orang yang mukim untuk mengkaji fikah, awit tijarah, atau untuk berdagang, sekira-kira tidak boleh baginya oleh kasar. Jadi maksudnya begini. Orang-orang yang wajib kepada mereka, wajib Jumat kepada mereka, dia wajib Jumat, artinya wajib mengikuti. Dan apakah terakad Jumat dengan mereka atau tidak? Wajhani, dua wajah. Siapa mereka? Fahumul mukim, orang yang mukim dalam satu negeri, ala tanajjuzi hajatin, sambil menanti-nanti selesai hajatnya. Artinya dia bukan musafir. Seseorang yang bukan musafir, contohnya mislul mukim ala darsil fikhi, seperti orang yang mukim untuk mengkaji fikah. Seseorang berangkat dari satu daerah menuju ke satu pondok pesantren. Pondok pesantren itu jauh, melewati perjalanan 85 km.
Kemudian dia tinggal di pesantren untuk belajar. Statusnya memang bukan musafir, tapi mukim. Tapi bukan tanah airnya. Orang seperti itu tentunya dia wajib melaksanakan Jumat. Dia wajib melaksanakan Jumat. Masalahnya, terakad nggak Jumat dengan dia? Dia bisa dianggap dari bahagian 40 orang nggak? Itu ada dua pendapat. Awit tijarah misalkan. Seperti orang yang mukim untuk berdagang. Seseorang melakukan perjalanan dagang lebih dari 3 hari. Ketika lebih dari 3 hari tentunya dia bukan lagi musafir. Sudah jadi mukim. Sekira-kira tidak boleh baginya oleh kasar. Artinya tijarah yang tidak boleh kasar. Dia musafir, katakanlah dari Aceh menuju Jakarta. Udah lebih 4 hari. Dia berencana tinggal barang 10 hari di Jakarta misalkan. Tinggal 10 hari artinya dia bukan musafir lagi tapi sudah mukim. Wajib enggak dia melaksanakan sholat Jumat? Tentunya wajib. Kalau dia mendengarkan azan, dia wajib datang. Tapi dia bisa dianggap bahagian dari 40 enggak? Terakad enggak? Ini ada dua pendapat. Qala Abu Ali bin Abi Hurairah. Berkatalah oleh Abu Ali bin Abi Hurairah, tan aqidu bihimil jum'ah, terakad ianya Jumat, terakadlah dengan mereka oleh Jumat. Menurut Abu Ali bin Abi Hurairah, terakad dengan mereka oleh Jumat. Seorang santri tadi yang tinggal di pondok pesantren dalam waktu yang lama, dia wajib melaksanakan Jumat dan terakad Jumat dengan santri tersebut menurut Abu Ali bin Abi Hurairah. Terakad Jumat. Kenapa? Li'anna kullaman wajabat alaihil jum'ah tan aqidu bihi kal mustautin. Karena setiap orang yang wajib kepadanya orang oleh Jumat, niscaya terakadnya Jumat dengannya. Sama seperti orang yang mustautin yang tinggal tetap. Karena menurut Abi Ali ini, setiap orang yang wajib untuk melaksanakan Jumat pasti terakad dengan dia. Jadi kalau enggak terakad, ngapain diwajibkan? Begitu lebih kurang alasannya. Wa qala Abu Ishaq, berkatalah oleh Abu Ishaq, la tanakidu, menurut Abu Ishaq tidak terakad ia Jumat dengan mereka. Jadi begini, jadi Abu Ali bin Abi Hurairah ini seorang ulama besar ini. Abu Ali bin Hasan bin Husain bin Abi Hurairah Al-Baghdadi, orang Baghdad. Beliau qadhi syahir, seorang qadhi yang masyhur, kelahiran tahun 345 Hijriah. Nah, jadi beliau Abu Ishaq ini salah satu muridnya Abu Ali bin Abi Hurairah. Ini Abu Ishaq Al-Marwazi. Mudah-mudahan kalau nggak salah. Berkatalah oleh Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq, muridnya Abu Ali ini tidak terakadnya Jumat dengan sebab mereka. Alasannya apa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yuqimha bi Arafah. Karena Nabi tidak mendirikan akannya Jumat di Arafah. Bi ahli Mekah, dengan penduduk Mekah. Karena begini, Nabi tidak melaksanakan sholat Jumat di Arafah dengan penduduk Mekah. Sekalipun ada ianya Mekah itu negeri iqamatihim. Wa in kanat dara iqamatihim, sekalipun ada ianya Mekah itu negeri iqamah mereka. Artinya ketika Nabi pergi haji sampai di Arafah, Nabi tidak melaksanakan sholat Jumat dengan penduduk-penduduk Mekah yang Nabi bawa. Padahal Mekah itu tadinya menjadi negeri tinggal mereka. Tapi Nabi tetap tidak mempraktekkan sholat Jumat. Kenapa? Li'annaha laisat biwatunin. Karena bahwa sungguhnya Makkah itu tidak ada ya biwatunin lahum. Bukan tanah air bagi mereka lagi. Karena mereka sudah pindah ke Madinah. Nah, itu alasannya. Jadi menurut Abu Ishaq ini, kalau santri-santri tadi yang tinggal di pondok pesantren, dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi tidak terakad. Dia tidak boleh dihitung bahagian dari 40. Itu menurut Abu Ishaq. Kalau menurut Abu Ali, boleh. Intaha ma dzakarahu fil bayan fi madhhabi Syafi'i. Selesailah oleh ma yang telah berkata ianya sahib bayan akan nyama dalam kitab Al-Bayan fi madhhabi Syafi'i. Ya, inilah kutipan dari kitab Al-Bayan fi madhhabi Syafi'i. Kitab bayan ini sebagaimana tadi di atas, yaitu Syarah Muhazzab. Ya, milik Syekh Abu Imran. Ya. Sampai di sini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.